Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Putri Nurahmadani selaku moderator dalam presentasi dan rekan kelompok saya yang beranggotakan Nila Naswa absen 24, Karisna Zulfa absen 15, dan saya Satalia absen 31. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi dengan judul Perkembangan dan Pengaruh Bangsa Barat di Indonesia pada masa kolonial. Hari ini kita akan belajar tentang proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Jadi, bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mulai datang ke Indonesia sekitar akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-16. Kenapa mereka datang? Karena mereka sedang mencari rempah-rempah. Waktu itu, rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada sangat mahal dan bernilai tinggi di Eropa. Bahkan harganya bisa setara dengan emas. Indonesia, terutama daerah Maluku, punya banyak rempah-rempah. Itu sebabnya mereka datang ke sini. Tapi sayangnya, kedatangan bangsa barat ini bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga membawa penjajahan yang berlangsung ratusan tahun. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa rempah-rempah memang membawa kekayaan, tetapi juga membawa pengaruh besar bagi sejarah bangsa kita. Jangan lupa dipahami ya. Kali ini kita akan membahas tentang negara-negara barat yang pertama kali datang ke Indonesia. Siapa saja mereka? Yuk kita simak. Pertama, ada bangsa Portugis. Mereka datang pada tahun 1509. Awalnya mendarat di Malaka, lalu melanjutkan perjalanan ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kedua, ada bangsa Spanyol. Mereka masuk ke Indonesia melalui Filipina dan juga sampai di wilayah Maluku. Ketiga, bangsa Belanda dengan perusahaannya yang terkenal yaitu VOC, datang pada tahun 1956 dan pertama kali tiba di Banten, Jawa. Nah, Belanda inilah yang nantinya memiliki pengaruh paling besar dan paling lama di Indonesia. Dan yang keempat, bangsa Inggris. Melalui perusahaan dagang mereka yang bernama EIC, mereka datang tahun 1602. Tapi pengaruhnya di Indonesia tidak sebesar Belanda. Jadi, kedatangan bangsa-bangsa ini awalnya untuk berdagang, tapi akhirnya membawa dampak besar, termasuk penjajah di tanah air kita. Kali ini kita akan bahas tentang cara bangsa barat menguasai Indonesia. Awalnya, kedatangan mereka hanya untuk berdagang. Mereka tertarik dengan rempah-rempah Indonesia yang sangat mahal di Eropa. Tapi ternyata setelah itu mereka mulai menggunakan berbagai cara licik, seperti perjanjian sepihak dan tipu mustahil untuk memberdaya penguasa lokal. Kalau cara halus seperti diplomasi tidak berhasil, mereka mulai menggunakan kekerasan. Mereka melakukan penaklukan dan peperangan. Dan akhirnya mereka melakukan kolonialisasi, yaitu menguasai wilayah dan mengambil sumber daya yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Bangsa barat datang tidak sekedar untuk berteman atau berkunjung. Mereka punya 3 tujuan utama yang dikenal dengan istilah 3G, yaitu gold. Artinya mereka datang untuk mencari kekayaan, terutama rempah-rempah yang waktu itu sangat mahal di pasar Eropa. Rempah-rempah dari Indonesia seperti pala, cengkeh, dan lada. Kedua, glory. Ini berarti mereka ingin meningkatkan kekuasaan dan kejayaannya negaranya. Semakin banyak wilayah yang dikuasai, semakin hebat negara mereka dipandang oleh dunia. Yang ketiga, gospel. Tujuan ini berkaitan dengan penyebaran agama Nasrani atau Kristen kepada penduduk lokal di tempat jajahan, termasuk di Indonesia. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kedatangan bangsa barat tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena politik dan agama. Kali ini kita akan membahas dampak kolonialisme bangsa barat terhadap Indonesia. Ternyata dampaknya ada juga yang negatif dan ada juga yang dianggap positif. Yuk kita bahas satu persatu.
Dampak negatifnya, yang pertama, terjadi eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusia Indonesia. Masyarakat dipaksa bekerja melalui sistem seperti tanah paksa dan kerja rodi. Akibatnya, kehidupan rakyat jadi menderita dan kemiskinan meningkat. Pendidikan hanya diberikan kepada kalangan tertentu, terutama yang bisa menguntungkan penjajahan. Dan yang paling menyedihkan, kedaulatan kerajaan-kerajaan Nusantara hilang karena dijajah sepenuhnya. Dampak positifnya yaitu meski kolonialisme membawa banyak penderitaan, dan ada beberapa hal yang bisa dianggap sebagai dampak positif, yaitu masuknya pendidikan barat seperti sekolah dan universitas, diperkenalkannya teknologi baru seperti kereta api, mesin cetak, dan telegraf. Karena tekanan penjajahan, muncul rasa nasionalisme yang akhirnya melahirkan pergerakan kemerdekaan. Selain itu, meskipun tujuan untuk penjajahan, infrastruktur seperti jalan raya dan rel kereta dibangun yang kemudian bermanfaat juga bagi rakyat. Kesimpulannya, meskipun ada sisi positif, dampak negatif dari kolonialisme jauh lebih besar dan menyakitkan bagi bangsa kita. Makanya penting bagi kita untuk menghargai kemerdekaan dan terus belajar dari sejarah. Sekarang mari kita simpulkan materi yang telah kita pelajari. Jadi, kolonisme barat di Indonesia diawali dari perdagangan, namun berkembang menjadi penjajahan. Tujuan utamanya adalah kepentingan ekonomi, kekuasaan, dan agama. Meski ada sedikit pengaruh positif seperti pendidikan dan instruktur, dampak negatifnya jatuh lebih besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.